Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresna Fatmawati Mkes, yang biasanya anak-anak panggil dengan sebutan Ibu Nina. Saya merupakan dosen tetap di Stikes Al Suaibah Palembang. Saya mengajar di Prodi Administrasi Kesehatan. Kali ini saya akan mendeskripsikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Video ini dibuat untuk mengikuti seleksi sertifikasi dosen SMART 2025. Saya mengampu beberapa mata kuliah di Prodi Administrasi Kesehatan. Pada kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai mata kuliah asuransi dan jaminan kesehatan, yang mana pelajaran tersebut ada di semester kedua untuk Prodi Administrasi Kesehatan. Pada mata kuliah asuransi dan jaminan kesehatan, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan beberapa materi yang akan saya berikan. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar asuransi kesehatan. Kedua, mampu menjelaskan sejarah asuransi kesehatan di Indonesia dan di beberapa negara lainnya, khususnya di dunia, mengerti mengenai mekanisme dasar asuransi kesehatan, mengetahui manfaat dan iuran jaminan kesehatan nasional, mengerti sistem alur pada klaim administrasi, dan sebagai calon pemimpin tentunya mahasiswa diharapkan mengetahui dasar-dasar upaya pengelolaan biaya pelayanan kesehatan. Selanjutnya, mahasiswa juga kita harapkan tahu bagaimana cara memasarkan atau menjual asuransi di Indonesia, mengerti mengenai risiko underwriting dalam asuransi kesehatan. Juga kita harapkan mahasiswa paham tentang fraud and abuse yang terjadi pada asuransi kesehatan, mengerti juga akan konsep sistem informasi manajemen asuransi kesehatan sesuai dengan kondisi saat ini, yang mana sistem digital sangatlah berguna untuk kemajuan salah satu pelayanan kesehatan. Terus seterusnya, mahasiswa tahu apa itu JKN, SJKN, dan BPJS secara jelas. Yang terakhir, mahasiswa bisa menghitung bagaimana cara pembayaran asuransi dan jaminan kesehatan dengan menggunakan sistem kapitasi dan pembayaran dalam asuransi kesehatan. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran secara offline atau luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi Ibu. Gimana pagi ini? Macet jalanan? Macet. Enak kuliah pagi, enak kuliah siang? Pagi Ibu. Oke, kita ketemu lagi di semester 2 ini untuk pelajaran asuransi dan jaminan Kesehatan. Ibu harap mata kuliah ini manfaatkan nanti atau saat ini, setelah pas lagi jalan pun mata kuliah ini bisa kalian langsung praktekkan ya di kehidupan sehari-hari. Oke. Asuransi dan jaminan kesehatan. Nah, ada dua satu kata ya, asuransi dan Jaminan kesehatan. beda apa sama antara asuransi pada kata tengahnya dan dengan jaminan kesehatan? Ada yang tahu apa beda, sama atau beda antara asuransi sama jaminan kesehatan? Saya Bu, Ya, jawabannya beda. Kalau asuransi itu biasanya kita dapat dari perusahaan swasta Bu. Tapi kalau jaminan kesehatan biasanya kita bisa dapat dari pemerintah Bu. oke. Kalau saya Sama Bu, karena sama-sama untuk memakan biaya kesehatan. nah, dua jawaban yang berbeda. Satu sama, satu beda. Jadi yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Yang sama, sampai yang sama. Yang sama, yang beda. Jadi ada beberapa pendapat ya. Oke. Sekarang ibu kasih contoh deh. Motor sama mobil. Motor dan mobil sama apa beda? Beda. Beda semua. Sama. Ada yang sama. Nah,
Jadi sama aja seperti asuransi dan jaminan kesehatan atau motor dan mobil. Motor dan mobil kalau diomongin sama, ya sama-sama sebagai alat kendaraan, alat transportasi, benar nggak? Tapi diomongin beda, ada bedanya nggak? Ada. Satu roda dua, Satu roda empat. satu bisa angkut paling maksimal 2 orang, motor 2 orang kan? Iya. Kalau mobil bisa lebih dari 2 orang, benar nggak? Iya. Jadi tadi jawaban kalian pada awalnya mengenai asuransi dan jaminan kesehatan itu bisa sama, bisa beda. Jadi ada samanya, ada bedanya. Ya, jadi nggak ada yang salah nih antara saya dan Cak. Sekarang ngomong persamaannya. Persamaannya yaitu benar tadi kata temannya, tujuan dari asuransi atau jaminan kesehatan itu adalah untuk meng-cover biaya yang timbul akibat risiko kesehatan, ya. Jadi membantu meng-cover biaya kesehatan kalian, baik itu asuransi ataupun itu jaminan kesehatan. Memang kalau istilah asuransi sendiri itu tetap abadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu bilangnya asuransi, ya. Sekarang bedanya, nah seperti yang dibilang temannya tadi, bedanya kalau asuransi saat ini dikelola oleh swasta, tapi kalau jaminan kesehatan itu istilah baru yang timbul, yang muncul pas zamannya Pak Jokowi. Jaminan kesehatan yang dikelola oleh siapa? Jaminan kesehatan di Indonesia? Pemerintah. Pemerintahnya spesifikasinya siapa? BPJS. Lanjut. Banyak masa setelah kemerdekaan, tidak merdeka tahun berapa? Asuransi di Indonesia untuk kesehatan berubah nama menjadi Jam Sostek. Ada yang tahu nggak Jam Sostek singkatan dari apa? Ya, apa? Jaminan sosial tenaga kerja, Bu. Oke, betul. Jaminan sosial tenaga kerja. Loh, katanya ngomongin kesehatan, sejarah kesehatan, kok tenaga kerja? Kenapa? Karena jam sostek itu meng-cover ada bagiannya, ada masalah tenaga kerjanya, ada juga masalah kesehatannya. Tapi namanya satu, yaitu jam Sostek. Jam sostek sendiri itu di Indonesia dari tahun 1945 sampai 1968, ya. Dari lahir kenapa? Ibu aja belum lahir, ya. Tapi kalau kita belum lahir kita harus tahu dong, ya. Sejarah namanya ini, sejarah ya. Oke. Setelah itu di tahun 1970-an sampai tahun 1990-an berubah nama lagi menjadi Asuransi Kesehatan Nasional atau disingkat dengan ASKES. Cuma pada saat itu ASKES itu lebih dominan diperuntukkan ke PNS. Sekarang PNS namanya jadi apa? ASN. Jadi kalau menyebut PNS itu orang lama. Kalau yang baru nih ASN. Nah, diperuntukkan untuk PNS, lebih ke PNS. Sedangkan untuk swasta biasanya masih menggunakan asuransi, ya. Oke. Itu tahun berapa? Sampai tahun 90-an. Nah, terjadi perubahan besar di tahun 2014. Pertama kali Pak Jokowi menjadi Presiden. 2014 sampai 2024 ya, masa baktinya ya. Nah, di tahun 2014 itulah jaminan kesehatan itu dikelola oleh JKN. Jadi mulai ngetopnya nama Jaminan Kesehatan Nasional JKN, mulai ngetopnya nih untuk meng-cover biaya kesehatan. Nah, siapa pengelolanya? BPJS. Paham nggak? Paham. Jadi kalau ditanya mulai tahun berapa sih kita pakai BPJS? Tahun 2014. Sampai kapan? 2024. Sampai saat ini masih terus dong BPJS. Pak Jokowinya yang sampai 2024. Iya. Ya, BPJS masih juga kita pakai. Nah ini makanya sekarang yang
2024 bukan Pak Jokowinya nggak berkuasa lagi jadi nggak ada lagi ya, karena ini merupakan program yang bagus. Ya, oke, itu bisa. Lanjut. Asuransi dan Jaminan kesehatan. Jadi kita bahas satu-satu, kita bahas satu-satu. Tadi kan asuransi itu lebih ke swasta. Kalau jaminan kesehatan pemerintah. Nah, kalau swasta asuransi itu banyak dong. Pernah dengar asuransi apa? Kalau untuk yang cover kesehatan dengan tambah asuransi. Ya, coba Tiara, asuransi apa? Yang saya ketahui asuransi Ramayana. Jaminan Ramayana. Cover kesehatan ya. Oke, siapa lagi? Ya, kita. Asuransi Bank BCA. Asuransi Bank BCA. Siapa lagi? Asuransi Bank BNI. BNI. Siapa lagi? Asuransi Bank BRI. BRI. Untuk tahu mengenai biaya kesehatan, kita harus tahu sumbernya dulu. Sumber untuk pembiayaan kesehatan itu siapa aja sih yang harus bayar biaya kesehatan? Kan? Sumber biaya kesehatan untuk di Indonesia ini ada dari BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu bukan 100% gratis, tapi pemerintah sudah membantu sebagian dana BPJS, ya. Sebagian lagi dibebankan ke masyarakat. Jadi masyarakat tetap dikenakan biaya per bulan, ya, sebagai anggota BPJS. Nah, yang kedua, asuransi kesehatan swasta. Pembiayaan itu ada juga yang swasta yang tadi Ibu bilang. Ibu sudah ikut BPJS, tapi karena Ibu ada uang lebih, Ibu mau ikut asuransi swasta, boleh nggak? Boleh. Untuk bisa mengcover kesehatan Ibu. Ya udah, tapi Ibu bayar nggak? Ya, itu bayarnya biasanya 100% kalau itu asuransi kesehatan swasta. Yang ketiga, biaya pribadi. Nah, sumber biaya kesehatan itu yang pribadi tadi. Sakit nggak ikut apa-apa, nggak ikut BPJS, nggak ikut asuransi, sakit langsung datang ke dokter, bayar sendiri. Untuk kenal dokternya bisa diskon. Kalau nggak kenal, bayar 100%. Ya. Yang ketiga, program pemerintah. Program pemerintah ini dikhususkan untuk masyarakat miskin dan rentan. Rentan itu yang usianya sudah atau punya keterbatasan untuk dapat penghasilan, ya. Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya kalau mengenai program pemerintah terhadap masyarakat miskin. Oke? Biaya kesehatan itu ada dua macam secara umum, yaitu biaya pelayanan kedokteran dan biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Kalau kedokteran berarti emang biaya dokter, ya nggak? Karena saat ini kita dapat resep kalau sakit, dapat resep dari mana? Dokter. Bisa nggak kita minta resep sama misalnya sama satpam? Enggak. Jadi sesuai profesinya ya? Ya. Profesi dokter itu belajar tentang penyakit, menyembuhkan penyakit. Kan? Jadi harus ada biaya pula yang dikeluarkan. Soalnya kuliah dokter mahal nggak? Mahal. Biaya kalau pelayanan dokter itu biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pelayanan kedokteran tujuan mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan pasien. Kedua adalah biaya pelayanan kesehatan. Biaya ini diselenggarakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit. Contohnya adalah edukasi kesehatan, ya kan? Jadi lebih baik mencegah daripada Mengobati. Nah, pelayanan masyarakat ini banyak banget ya yang bisa kita lakukan. Contohnya sekarang yang lagi heboh misalnya masalah stunting. Nah, bukan ngobatin stuntingnya tapi mencegah Stunting. mulai dari poster ada benar? Iya. Lalu edukasi, memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat, ya, atau membuat flyer-flyer di medsos mengenai pencegahan penyakit, ya. Nah, itu adalah salah satu cara edukasi. Pembiayaan. Nah, tadi adalah ulang dulu.
yang masalah biaya pelayanan. Biaya pelayanan kesehatan itu juga merupakan salah satu pembiayaan pada kesehatan. Jadi bukan mengobati, tapi menyediakan. Juga butuh uang ya, butuh dana untuk bisa melakukan promosi atau informasi edukasi kepada masyarakat. Ini masalah biaya tadi kita sudah bicarakan masalah biaya. Sumber biayanya dari mana, biayanya itu untuk apa ya kan? Sekarang kita juga perlu tahu konsep dasar dari asuransi kesehatan. Ini secara umum bukan jaminan kesehatan aja, tapi ini asuransi dan jaminan kesehatan. Konsep dasarnya, ya, konsep dasar yang harus kalian ketahui. Satu, pembayaran premi. Premi tahu istilah premi? Premi itu biaya yang harus kalian keluarkan per bulan untuk kalian ikut sebagai anggota asuransi atau BPJS. Bayar kan BPJS bayar? Bayar. Karena kalian bukan masyarakat miskin tadi. Kalau kalian termasuk masyarakat miskin nggak bayar loh. Ada ditanggung oleh pemerintah 100% ya pembayaran premi. Nah di asuransi juga ada istilah pembayaran premi. Nah berarti kan asuransi dan jaminan kesehatan ada samanya nih. Di asuransi bayar, di BPJS bayar. Jadi premi itu biaya yang kita keluarkan per bulan sebagai keikutsertaan kita dalam asuransi atau BPJS. Jumlahnya tergantung asuransi yang kita ikuti, atau kalau BPJS tergantung kelas yang kita ikuti yang kepada naik ya. Tapi kalau yang baru ini belum keluar harga itu belum keluar berapa ya. Jadi premi adalah apa tadi premi? Biaya pengeluaran tiap bulan. Ya, sebagai keanggotaan, ikut-sertaan sebagai anggota ya. Oke. Manfaat asuransi di luar BPJS nih ya, ngomong asuransi dulu. Jadi kadang-kadang di konsep dasar ini ada samanya, ada juga ngomongin satu-satu. Kalau satu-satu berarti bedanya ya. Nah, manfaat asuransi itu masing-masing berbeda. Jadi walaupun sama-sama tadi Bank BNI ada ya. Bank BNI mengeluarkan asuransi kesehatan. Tadi Bank apa lagi? BCA mengeluarkan juga asuransi kesehatan. Cuma manfaatnya mungkin bisa berbeda. Di asuransi BCA bisa cover kanker misalnya. Sedangkan di asuransi BNI nggak cover. Tapi biayanya juga pasti beda, preminya pasti beda. Yang cover di BCA tadi biayanya contohnya sebulan 500, yang nggak cover cuma 150. Nah, jadi untuk manfaatnya itu biasanya tergantung dari misalnya premi, ya. Nah, itu kita harus paham manfaat yang kalau kita mau ikut asuransi kita paham mau ikut yang mana sesuai dengan kebutuhan kita yang mana ya. Nah, apalagi misalnya contohnya ibu punya penyakit gula darah misalnya. Dari muda ibu ada keturunan gula darah. Ibu buat jaga-jaga nih. Ibu cari asuransi atau BPJS yang BPJS itu kayaknya kalau apa itu gula darah itu cover tapi ada batasan-batasannya. Nah, kalau yang lebih besar itu asuransi biasanya. Cari asuransi mana yang bisa cover sampai semuanya, misalnya obatnya, rawat inapnya, nah, tapi preminya juga ibu cari yang sesuai dengan kantong ibu. Ibu pengen yang cover semua. Duit ibu cuma ada 500, sedangkan yang cover semua 1 juta, bisa nggak ikut? Ya nggak bisa, ya. Nah, jadi kita harus paham manfaat asuransi itu apa. Yang ketiga, polis asuransi. Pernah dengar polis nggak? Polis itu polisi bukan? Bukan. Polis apa? Polis asuransi adalah hitam di atas putihnya, perjanjian antara pihak asuransi sama yang ikut asuransi. Perjanjian bersama lah gitu. Sehingga nggak ada nanti kalau ganti petugas, kalian nggak tahu, tapi semua sudah ada di atas kertas ya. Nah, itu namanya polis. Jadi suatu perjanjian bersama antara pihak asuransi dengan
peserta asuransi. Oke. Jaminan perlindungan. Nah, jaminan perlindungan itu maksudnya adalah asuransi yang kita ikuti ini bisa mengcover siapa aja. Apakah hanya ibu sendiri, apakah ada anak-anak ibu, ataukah ibu ikut suami ibu, misalnya gitu. Nah, jadi harus jelas jaminan perlindungannya itu siapa aja, apa aja. Itu biasanya tertulis di polis asuransi. Yang ketiga, pembayaran klaim. Di polis juga harus dituliskan pembayaran klaim itu seperti apa, bagaimana caranya. Kalau misalnya ibu sakit nih, ya, ibu sakit, ibu punya asuransi BCA. Terus, tapi ibu juga ikut BPJS, ya. Ketika ibu berobat ke Hermina contohnya, karena Hermina kerjasama dengan BPJS dan asuransi, ibu berobat pakai BPJS. Selesai ibu nggak bayar apa-apa nih, karena ibu sesuai dengan apa yang ibu ikuti gitu, bayar apa. Tapi ibu bisa klaim biaya ibu tadi ke pihak asuransi, karena ibu ikut asuransi juga. Oke, paham sampai sejauh ini? Ada yang mau ditanya atau ibu boleh tanya? Boleh bertanya? Boleh. BPJS itu program atau pengelolanya? Ada yang tahu? Ya? Pengelolanya Jadi programnya apa? JKN. JKN adalah programnya pemerintah di Indonesia, disebut dengan JKN, yang dikelola oleh BPJS. Kalau asuransi Bank Mandiri, yang biasanya orang menyebutnya InHealth, ya kan nyebut nama, ada nama ya. Jadi asuransi kesehatan tadi ada branding sendiri, yang ibu bilang pada pelajaran sebelumnya ini, kayak contoh Pepsodent tadi itu kan PT apa gitu ya. Nah ini si Mandiri punya program kesehatannya namanya InHealth. Nah, itu programnya. Pengelolanya adalah BNI. InHealth tadi punya Mandiri. Jadi programnya adalah InHealth. Ya, asuransi InHealth programnya. Pengelolanya Bank Mandiri. Jadi jelas bedanya ya antara program dengan pengelola. Ya, oke. Kalau BPJS wajib diikuti semua masyarakat atau hanya kalangan tertentu? Wajib. Kalau asuransi wajib diikuti semua atau kalangan tertentu? Kalau tertentu. Ya, jadi kalau asuransi boleh milih, boleh ikut, boleh tidak. Tapi kalau BPJS wajib hukumnya. Dulu pernah nggak kalian dengar harus ikut BPJS dulu baru bisa beli tiket pesawat, harus BPJS dulu baru bisa daftar KIP, harus. Jadi merupakan syarat yang wajib, dan memang itu maksudnya untuk meningkatkan kesadaran penduduk masyarakat untuk bisa terlibat di BPJS. Soalnya data dari pemerintah belum sampai 50% apa ya? Belum sampai 50% peserta BPJS dibanding dengan jumlah penduduk Indonesia. Ya, nah, ibu mau kasih tugas buat kalian. Ya, ibu mau tahu perkembangan biaya BPJS dari tahun berapa? 2014. 2014 sampai sekarang ya? Ya. Nah, 2014 itu pertama kali BPJS itu keluar dengan biaya berapa? Sampai sekarang. Apakah ada kenaikan? Apakah ada penurunan? Ya,
biar kalian tahu bahwa kalau naik kenapa nanti kita baru cari tahu lagi. Kalau turun nggak bisa turun kenapa? Gitu ya. Itu PR kalian ya. Iya, Kalian cari tahu apa tadi? Cari tahu pembiayaan dari awal sampai dengan sekarang. Oke. Baiklah anak-anak semua, begitulah materi pertama kita untuk mata kuliah asuransi dan jaminan kesehatan. Ibu harap pikiran kalian mulai terbuka. Apa sih itu asuransi, apa sih itu jaminan kesehatan. Selanjutnya nanti baru di pertemuan berikutnya kita akan ngulik lebih dalam mengenai asuransi dan jaminan kesehatan. Ya. Untuk itu jangan lupa tugas kalian dikerjakan ya, minggu depan pertemuan berikutnya dikumpulkan. Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi